Kalian tahu nggak sih, ternyata ada loh sebuah perjanjian antara Indonesia dan Belanda dengan nama Perjanjian Linggarjati. Kalau kalian penasaran, apa sih Perjanjian Linggarjati itu? Yuk simak video ini sampai habis. Perjanjian Linggarjati merupakan sebuah perjanjian yang dibuat karena adanya ketidaksepakatan antara Indonesia dan Belanda mengenai status kemerdekaan Indonesia. Nah, Jepang pada saat itu mengakui kekalahannya terhadap Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 dan 2 hari setelahnya Indonesia menyatakan kemerdekaannya, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi Belanda ini nggak pernah mengakui kemerdekaan Indonesia dan berusaha untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia dengan bantuan dari NICA atau Netherlands Indies Civil Administration yang dibantu oleh pasukan sekutu yang masuk ke Indonesia. Hal inilah yang menimbulkan konflik bersenjata antara Indonesia dan Belanda. Kalian tahu pertempuran Surabaya? Itu loh, pertempuran yang terjadi di tanggal 10 November 1945. Ternyata, pertempuran itu merupakan salah satu dari beberapa pertempuran yang terjadi akibat konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda. Untuk menyelesaikan konflik ini secara damai, akhirnya Inggris pun mulai turun tangan untuk menjadi seorang penengah. Nah, mereka mengirimkan seseorang bernama Lord Killard ke Indonesia pada akhir Agustus 1946. Lord Killard ini berhasil membujuk kedua belah pihak untuk melakukan perundingan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1946. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata yang ditandatangani pada tanggal 14 Oktober 1946. Akhirnya, perundingan dilanjutkan di Linggarjati, merupakan sebuah desa di Kuningan, Jawa Barat, yang dipilih karena lokasinya yang terletak jauh dari keramaian dan memiliki suasana alam yang sangat indah. Perundingan ini dimulai pada tanggal 11 November 1946 dan berlangsung selama 3 hari. Pihak dari Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua delegasi bersama dengan Akagani, Susanto Tirtoproyo, dan Muhammad Roem. Nah, lalu apa sih isi dari perjanjian Linggarjati tersebut? Perjanjian Linggarjati menghasilkan 4 perjanjian. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayahnya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949. Yang ketiga, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama untuk membentuk negara Indonesia Serikat sebagai Republik Indonesia Serikat atau RIS. Salah satu negaranya adalah Republik Indonesia. Yang keempat, RIS dan Belanda akan membentuk aliansi Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai presidennya. Gimana teman-teman? Sekarang udah tahu dong ya, apa itu perjanjian Linggarjati dan apa aja isinya. Ternyata Indonesia melalui berbagai macam hambatan dan cobaan menuju kemerdekaan yang mutlak. Maka dari itu, aku dan kalian sebagai generasi muda harus mendalami sejarah agar dapat menghayati kemerdekaan Indonesia. Tadi kita sudah membahas mengenai Perjanjian Linggarjati yang merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, sekarang kita lanjut ke perjanjian selanjutnya antara Indonesia dan Belanda, yaitu Perjanjian Renville. Perjanjian ini merupakan salah satu perjanjian penting dalam sejarah Indonesia. Yuk simak bersama. Perjanjian Renville diambil setelah Belanda tak kunjung menepati hasil Perjanjian Linggarjati 1947, yaitu mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh. Dari situ terjadilah agresi militer satu yang pecah akibat Belanda mengingkari Perjanjian Linggarjati dan berusaha menguasai wilayah Republik Indonesia Serikat. Pada 8 Desember 1947, Indonesia dan Belanda melakukan perundingan di atas kapal Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Pada 17 Januari 1948, Perdana Menteri Amir Syarifuddin menandatangani naskah perjanjian tersebut yang sekarang dikenal sebagai Perjanjian Renville. Isi dari perjanjian tersebut antara lain adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat dengan segera, pengakuan Belanda atas wilayah Republik Indonesia,
dan penarikan pasukan Belanda dari wilayah Indonesia. Namun, perjanjian ini juga menimbulkan kontroversi karena dianggap merugikan Indonesia dan memperkuat posisi Belanda. Ada 3 poin hasil perjanjian Renville antara pemerintah Indonesia dan Belanda. Yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujui sebuah garis deklamasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan, yaitu garis Van Mook. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat. Perjanjian Renville memiliki dampak yang cukup besar bagi kedaulatan Indonesia. Meskipun Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, namun Belanda masih memiliki hak untuk mempertahankan posisi-posisi militer di wilayah Indonesia. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat Indonesia dan memperburuk hubungan antara Indonesia dan Belanda. Nah, itulah tadi pembahasan singkat mengenai perjanjian Renville. Selanjutnya akan dibahas mengenai perjanjian lainnya agar kita bisa mendalami dan memahami sejarah Indonesia lebih dalam lagi. See ya! Oke, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai perjanjian Roem-Royen. Perjanjian Roem-Royen itu apa sih? Yang pertama, perjanjian Roem-Royen itu adalah suatu perjanjian antara pihak Belanda dan juga Republik Indonesia Serikat pada masa itu untuk menetapkan kedaulatan serta pengakuan resmi dari Belanda terhadap Indonesia. Perjanjian Roem-Royen ini ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 oleh 2 delegasi yang berasal dari 2 negara. Delegasi dari Indonesia bernama Muhammad Rum dan juga delegasi dari Belanda yang diwakilkan oleh Herman van Rooyen. Perjanjian Roem-Royen ini memiliki poin-poin penting. Yang pertama adalah pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia. Yang kedua adalah pemulihan hubungan diplomatik antara Kerajaan Belanda dan juga Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga adalah penarikan pasukan Belanda dari wilayah Indonesia, khususnya dari DI Yogyakarta. Seperti yang kita tahu, dalam agresi militer pertama itu DI Yogyakarta diserang oleh Belanda setelah melakukan perundingan Renville pada masa itu dianggap merugikan Indonesia, akhirnya mengusulkan kembali perjanjian Roem-Royen. Nah, perjanjian Roem-Royen ini selanjutnya akan menghasilkan konferensi meja bundar gitu yang diadakan di Den Haag, Belanda. Pada dasarnya perjanjian Roem-Royen ini sangat penting. Kenapa penting? Karena dengan adanya perjanjian Roem-Royen ini berhasil menandai akhir dari periode perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Gitu. Serta perjanjian Roem-Royen ini juga membuka jalan bagi Indonesia untuk membangun negara yang berdaulat, merdeka, dan juga mengatur urusan dalam negeri sesuai dengan kehendak dan kepentingan Republik Indonesia itu sendiri. KMB dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. KMB dilakukan oleh perwakilan Indonesia, Belanda, dan BFO sebagai perwakilan negara yang dibentuk oleh Belanda di Kepulauan Indonesia. Delegasi pemerintah Indonesia dengan versi Belanda yaitu ada Muhammad Hatta sebagai delegasi dari Indonesia. Selanjutnya ada Mas Seven atau delegasi dari pemerintahan Belanda dan delegasi BFO yang diwakili oleh Sultan Hamid II. KMB merupakan upaya diplomasi yang berbuah sebuah keberhasilan kebebasan Indonesia oleh Belanda. Sebelum KMB, Indonesia sudah melakukan upaya kemerdekaan melalui jalur diplomasi. Pada tahun 1946, dilakukan perjanjian Linggarjati. Kemudian, pada 1948, dilakukan perjanjian Renville, dan pada tahun 1949, dilakukan perjanjian Roem-Royen. KMB menjadi salah satu kesepakatan dalam perjanjian Roem-Royen, bertujuan menyudahi perselisihan dengan Belanda. KMB memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda seadil dan secepat mungkin. Indonesia ingin jalan dengan cara kedaulatan yang sungguh-sungguh, penuh, dan tidak bersyarat
kepada negara Kesatuan Republik Indonesia dan Belanda, sesuai dengan pokok-pokok persetujuan Perjanjian Renville. Pihak yang ikut andil dalam KMB mengupayakan KMB dapat dimulai pada tanggal 1 Agustus 1949, yang konferensi tersebut selesai dalam waktu 2 bulan. Kemudian, persetujuan yang dihasilkan oleh KMB diusahakan selesai pada tahun tersebut dengan jangka waktu sekitar 6 bulan atau 6 minggu.